Selamat datang di Berita Teater ya. Dan kali ini kita ketemu sama satu narasumber baru lagi pastinya. Kemarin sempat ada pengulangan di beberapa episode, tapi sekarang kita punya teman-teman yang baru. Sugeng rawuh Mas Hendy. Ya, sugeng Mas. Selamat datang di Siap. Berita Teater. Wah, keren. Sudah nonton Berita Teater sebelumnya? Wah, sering Mas. Ya. Wah, ya. Semalam. Mboten saya sering kok. Wong Salim Sik wae saya nonton. Salim Sik nonton ya? Wih, nonton saya. Oh, oke, siap. Salim Sik wae nonton. Oke, Mas. Matur nuwun sudah nonton Berita Teater, Mas. Oke, Mas, mungkin ini ada beberapa teman-teman dari Berita Teater penontonnya yang belum kenal sama jenengan, mungkin pernah seliringan atau pernah lihat di beberapa kegiatan gitu, tapi mungkin belum kenal secara dalam. Wah, jai. Kita kenalan dulu boleh, Mas? Siap. Monggo, Mas Hendy dulu mungkin bisa bercerita. Wah, gitu. Jai, nami kula Hendy Setyo Yulianto, saya dari Kota Gede. Kebetulan saya mengampu untuk mendampingi di teman-teman Kelurahan Budaya Prenggan, salah satu kelurahan di Kota Gede, nggih. Mekaten, Mas. Dari tahun berapa, Mas? RKB itu 2018. RKB ki Rintisan Kelurahan Budaya. Ya, dari 2018. Kemudian naik di Kelurahan Budaya tahun 2024. Oh, berarti Itu berjenjang. setelah jenengan dampingi ini meningkat, Mas? Mboten. Jadi jajane itu kan aja administrasi saja, Mas. Oh. Justru yang 5 tahun berubah yang meningkatkan masyarakatnya, mungkin yang lebih punya kegiatan yang memang mendukung itu, sehingga secara administrasi kita cuma mendokumentasi dan seterusnya, melaporkan, hanya ya dari rintisan menjadi Kelurahan Budaya. Jadi Kelurahan Budaya. Oh, iya. Mas, kalau boleh tahu, Mas, apa saja yang bisa menjadi syarat untuk berpindah posisi dari rintisan menjadi Kelurahan Budaya, Mas? Oh, ini satu doa, Mas. Jelas, ya kan? Bener itu kan Kota Gede mana itu, alhamdulillah. Memang agak beda. Jadi kalau rintisan itu awalnya memang dari semua kelurahan mengajukan untuk menjadi rintisan Kelurahan Budaya. Ya, semua di kota gitu. Ya, siapa yang tanda kutip memenuhi secara administratif dan beberapa materinya. Ya. Oke, kalau dalam perbincangan kebudayaan itu ada pirono songo pono terulas gitu, ya, yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi misalnya ada keseniannya, ono kulinernya, ada cagar budayanya, ada upacara adat, ada bahasa sastra dan aksara, kemudian ada permainan tradisional, pengobatan tradisional, dan seterusnya lah kira-kira itu. Tergantung perspektifnya di mana muncul dari Pergub tentang keistimewaan Yogyakarta. Ya. Nah, ketika semua itu memenuhi unsur-unsur itu diajukan menjadi rintisan Kelurahan Budaya. Ya. Nah, kemudian diverifikasi oleh tim akreditasi, kemudian bisa, ini layak menjadi rintisan Kelurahan Budaya yang disupport di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Oh gitu. Kemudian setelah itu muncul, sekian tahun itu kan ada beberapa grade, ada yang tumbuh, berkembang, dan maju. Itu setiap tahun memang ada devaluasi, sehingga ini yang sudah maju diajukan ke DIY untuk menjadi Kelurahan Budaya dengan materi yang sama, tetapi mungkin ada beberapa yang punya ya lebih sedikit lah dengan teman-teman yang lain secara grade tadi untuk bisa naik ke Kelurahan Budaya. Ya namun seperti aja. Nek misalnya dari Prenggan berarti Prenggan, sorry. Prenggan, okay. Prenggan itu apa, Mas? Perubahannya yang ketok signifikan dari rintisan terus akhirnya menjadi kalau Kota Gede itu sebenarnya diuntungkan di wilayah, Mas. Sudah jadi duluan. Masyarakatnya memang secara kebudayaan sudah hidup duluan. Apa potensinya, Mas? Di semua potensi itu ada. Bisa mersani. Mersani aja di prenggan.id. Wah, prenggan.id, cek jadi, ya. Itu ada potensi-potensi di Prenggan seperti apa, dan kita coba mengupdate setiap tahun. Sehingga kita dampingi apa yang menjadi kekurangannya, apa yang kemudian menjadi harapan-harapannya, kita coba misalkan paling gampang, ini kesenian kurang apa, ya kita coba memasuki ranah-ranah itu gitu. Oke. Ini orang musik bangbung, kok musiknya rata berubah, coba aransemen diganti, kita carikan apa misalnya gitu. Atau ya mulai vakum, kenapa vakum? Ya sudah kena orang kita pentas cilik-cilian di mana di pentaske dan seterusnya diputar misalnya gitu, yang kemudian kan tetap aktivasi itu menjadi hidup. Itu seberapa intens, Mas, dengan melakukan pendampingan itu, Mas? Bendino mengelilingi potensi itu atau Sing bendino ini pendamping, Mas. Oh, iya. Karena dibayar.
Mulai. Enggak, kalau kami kan sebenarnya hanya ke berbagai kegiatan kan. Ya. Ada kegiatan apa kita coba supporting. Mereka misalkan latihan rutin gitu, ya 1-2 kali nyambangi atau kita ajak yuk ngobrol-ngobrol di warung mana sambil ngobrol gitu apa yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman sekalian dari sanggar-sanggar dan seterusnya. Kemudian sanggar-sanggar sing urung duwe nikah misalnya monggo kita support untuk bisa nikahnya dengan dipermudah, nggak usah wira-wiri begini tata kalanya Sekali jalan udah selesai gitu. Dan setiap tahun kita punya rembuk budaya gitu, kumpulkan semuanya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kita ngobrol apa sih sebetulnya yang menjadi kendala dari masing-masing. Kita harapannya ke depan mau apa sih sebetulnya yang muncul. Makanya ketika tahun sebenarnya merambah ke yang lebih luas, artinya kadang-kadang keluaran budaya juga kan terbatas gitu ya. Terbatas artinya hanya sebagai mendampingi saja. Yeah. Jadi itu sanggar keluaran budaya jadinya. Yeah. Nah, kalau apa jono kesenian, gawe grup, pentaske itu kan kita menjadi sanggar. Tapi kan tidak. Tapi justru gantian ini kegiatan ada di Jereng ini kegiatan apa saja misalnya. Oh ya nanti gantian yang ini maju dulu, yang ini maju dulu apa itu untuk saling bergantian. Berarti juga membentuk strategi kayak gimana yang harus dimajukan, yang harus ditampilkan. Dengan catatan memang memang tanda kutip bisa layak menjadi sebuah seni pertunjukan lah kira-kira gitu. Kalau untuk kesenian. Ya. Tapi kalau menjadi kuliner kadang-kadang memang kita terjebak pada gastronomi kan. Jadi kalau kuliner kudu ono sejarah anu gitu. Filosofi ini harus nanti jelimet itu kata golek dan seterusnya. Dijual di Jereng sedemikian juga bleng rapayu. Padahal ada yang problem kan di situ. Iya, betul. Nah, ada berkali-kali nggawa makanan ini kok rapayu nah ya, nggawa iki rapayu nah ya. Paling penting kan rasanya Mas nek panganan ya. Problemnya ya panganan itu mesti rasa Mas. Nek panganan dudu rasa dudu panganan namanya kan. Betul. Apa filosofi nek ora cocok relate ya ndak kayaknya gitu. Sebetulnya bukan misalnya cocok dan tidak cocok kadang-kadang. Kadang-kadang orang misalnya gini, kalau misalnya ada gelar potensi yang Bantul, dodolan kipo ning kono maka orang, "Oh kiponya mana? Kipone pundi?" dan seterusnya. Ning Bantul. Tapi nek kipo dalan ning kota, wah berkali-kali Mas ning kota gede Mas tuku kipo. Ini kadang-kadang juga masalah. Iya, benar. Jadi nek menunjuk makanan kemudian diciri khaskan, itu kadang-kadang ya angel juga. Jadi misalkan perenggan ning kono kipo, wah mosok ben setiap event kipo terus gitu kan enggak mungkin. Ya mungkin sih. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya memang tapi alhamdulillah menjadi berkah Mas. Iya. Jadi berkah karena kipo itu kita beli, kita jual lagi nek rapayu didum. Lu sih hitung-hitungannya gimana kok ditum itu berkah. Tolong santak badi sanak, tapi badi sanak terus kan problem. Dan yang sering terjadi itu. Iya. Badi sanak terus. Dulure oke, tapi merapayu. Tapi di berapa ya itu saling melengkapi saja. Artinya ya di mix lah. Kalau misalkan ada kegiatan apa ya di mix, ada yang tradisionalnya, ada yang kira-kira mengenai saiki wayahe payu apa didadekake siji di situ tambah sulam. Tapi alhamdulillah mulai muncul nggih. Memang agak sulit untuk bicara di domain-domain kuliner itu karena kudu duwe event khusus. Event khusus yang khusus untuk kuliner. Kemudian di cagar budaya kita juga ming duwe nggon. Kita kan hanya punya tempat saja. Artinya punya tempat itu wilayah itu ada cagar budaya. Di Perenggan sendiri kita telisir ada 32 tempat yang berapa warisan budaya, berapa cagar budaya. Perenggan itu sebelah mananya Mas kalau oleh diancer-anceri mungkin penonton gitu. Iki wis setengah jam Perenggan wis blandi to. Ora misalnya sing kira-kira dong. Oh iya. Perenggan kota gede kan gede ya. Kota gede. Satu malah lanjut mateni YouTube-e ra sido nonton. Jadi dari Jok Teng Wetan, 12 ngetan iki ane Perenggan. Lho paling penak kan Jok Teng Wetan. Nek ndoyo ST Square kabeh wong ora ngerti. Oh iya. Jangan ST Square sebelah ndi ya karena sekalian duwe ST Square gitu kan. Oh ojo, iki ora nyindir lho ya. Siti. Ora. Tapi itu tapi tempat-tempat seperti itu menarik untuk diaktifasi kembali harusnya. Iya. Ya teman-teman seniman lah, kadang-kadang teman-teman seniman banyak itu respon-respon ruang itu kan penting gitu. Betul. Ono ST Square itu diapake, ono apa diapake. Ojo kabeh ning taman budaya gitu. Kan cedak Mas. Aku sama Giwangan kan cedak. Aku ora ngomong bayar ya, tapi Mas, nek sing kaya kopi kadang ramal buka mikrofon, tapi kalau kita masuk enggak gini, bayangan saya gini sebetulnya Mas. Kenapa respon ruang itu penting?
ono jenenge urban akupuntur. Apa kuwi? Wah, Urban akupuntur iki. Ya. Akupuntur iki. Jadi ini pernah digarap di jarum. Brasil kan. Wali kota Brasil itu membuat urban akupuntur. Ada tempat-tempat yang tanda kutip dianggap sakit, gang-gang kecil dan seterusnya itu direspon. Oke. Nah itu menjadi menarik. Jadi sentral apa namanya? Karena dia basicnya untuk pariwisata. Itu akan menjadi sebaran-sebaran pariwisata. Oh. Jadi orang minggon kabeh nyenunuk ning kono uyak-uyakan 7 juta wong ning kono ning Malioboro. Malioboro kabeh. Ya, ya gitu. betul. Tapi Malioboro sendiri ning dalan Malioboro lho, Mas. Iya. Dia ora tekan Sosro Wijayan Kulon. Betul, pas Jackson Ora Madu tekan itu. Sosro. Nah, Sarkem bisa gitu. Iya, saya kemarin berapa waktu 1 bulan yang lalu dulan di Sarkem bengi-bengi itu karena ada satu kegiatan yang harus kita buat untuk branding di sana. Gang berapa, Mas? Itu perlu Ya, di artinya gini, itu lebih menarik ternyata karena Sarkem itu relatif resik Mas tempatnya. Wonge? Ora weruh karena jam 8. Jam 10 jam 9. Urung wiwit Ya, mungkin belum wiwit ya. Awan, Ya, iya. tapi relatif bersih. Relatif bersih. Tapi nek ono lampu-lampu bisa dihidupkan, kesenian-kesenian kecil ada dihidupkan dan seterusnya. Kan di situ sebenarnya tempat hiburan. Harus ada rebranding terhadap tempat-tempat yang tanda kutip dianggap sesuatu tadi. Iya, pusat olahraga. Ya. Sana kesenian Mas. Oh, Karena kesenian. nyanyi ini banter. Oh, kan di sini itu kafe-kafe itu kan itu kan. Bener loh, Tapi itu bener. menarik, artinya kan itu menjadi branding ulang. Ya. Kemudian itu menjadi aktivasi bahwa di wilayah-wilayah itu punya hal-hal itu. Berarti memandang itu dari sudut pandang positif gitu ya, Mas ya. Toh? Untuk target Nah, negatif itu enggak apa-apa sebetulnya. Oh, iya. Nah, memang sudut pandang kok. Iya kan, mau Nggak nonton minta positif itu kan cuma sudut pandang aja. Tapi yang penting adalah begini, sesuatu yang kita tanda kutip memang dianggap apa jenenge sakit begitu. Loh kenapa tidak dicoba untuk hidupkan lagi? Oke. Neng Perenggan itu ono misalkan di pinggiran sungai, itu ada batas temanten. Yuk mulai dihidupkan ada kegiatan teman-teman gawe apa mbiyen ndamel apa Nusantara misalnya gitu. Arti musik-musik etnik di situ dibikin lagi sesuatu yang hilang. Ini musik-musik hilang yang di wilayah-wilayah itu hilang. Karena ngapunten postur anggaran kita kan munine kan cetha. Pelestarian budaya. Pelestarian budaya ini munine gamelan, tari, toprak, teater di mana? Jadi gini, teater ada di mana bos? Tidak ada di kewilayahan muncul ada apa untuk teater, apa kan jarang. Sebetulnya mesti toprak apa kan gitu. Walaupun teater juga ya. ya. Tetapi kalau menggambar ke ini menjadi padu padan kan sajane menjadi menarik. Ngaten. Nah, itu. Tapi kan Mas nggak semudah itu toh Mas. Kita ngelihat itu menjadi sebuah benda mati. Gang itu adalah benda mati, jalan kecil itu adalah benda mati. Sedangkan sing hidup di situ kan juga harus kita pertimbangkan sebagai yang apa jenenge yang dinamis ada di situ. Orang-orangnya, warga di situ dan sebagainya. Lah itu piye Mas? Lah ya aku mundur tadi Mas. Kenapa dia menggunakan akupuntur adalah mengaktifasi sesuatu yang sakit tadi. Ya. Gimana gang mati dan seterusnya. Kenapa tidak dihidupkan? Wono kursi nganggur dan sebagainya digawe kaya modele Mas Andri tikus itu tahu? Lah kan ngono-ngono, enggak arti ya. Itu model kayak gitu. Jadi apa sing ora wis dadi apa artistik dan seterusnya. Lah itu kan bisa di lorong-lorong itu yang dibuat. Warganya kemudian yang menghidupkan. Nah, itu. Orang jadi kemudian karena kebudayaan maju itu kan sebetulnya munculnya masyarakatnya yang membuat dua maju. Nah, ngobahke wonge Mas. Piye itu? Ngobahke wong itu sebenarnya orang itu ngobah atau tidak bergantung bagi dia iki manfaat bagi dia atau tidak. Kan Manfaatnya ini yang iya, lah saiki nek men iki rame ono dodol angkringan, dodol apa, ning kono ono kegiatan apa yang bisa orang melihat potensi apa di situ, kenapa tidak? Saya kira masyarakat akan oke-oke saja kok. Tinggal siapa sih ngejak, sampai tinggal bareng-bareng, ayo ngapain yuk, mau apa. Itu tumbuh dari teman-teman sendiri, malah saya kira lebih hidup. 5 tahunnya nyalon tadi loh Mas malahan Mas. Jadi, Oh no. Loh visioner lho, ini visioner banget Mas. Tenang, itu Mas. sebetulnya udah banyak Mas di kota ini. Ora ke ora ke ekspos saja. Itu banyak sih sebenarnya yang kota itu ya well lah. Ya. Pokoknya top. Nah, sing kalau di Jogja sing menjadi ketok sudah perubahannya dan sebagainya gitu. Selain Perenggan ngendine Mas? Hampir semua kan berubah Mas. Ya. Sekarang gini jenengan, kalau sing unik-unik aja ada. Kadang-kadang ide nggawe kafe menarik dan seterusnya menjadi paket wisata misal.
atau tempat-tempat perpring atau kebun apa dadek ke opo begitu Lampung. Ternyata kadang-kadang para pengunjung itu unik. Suatu ketika ada dua yang menurut kita menarik ya. Jadi dia mau datang ke tempat wisata di salah di kota, ning gang-gang itu, mengarep wong nyuci bersama ning WC kamar mandi umum. Ono ngono Mas? Iya. Ada. Ono Mas. Jadi bule-bule itu cuma mau nonton, oh nih tengah kampung itu masih ada kamar mandi bersama, yang nyuci bersama di situ bagi dia. Itu pertama. Suatu ketika di Kota Gede konon katanya, di tengah kekroditan pasar Legi, itu sing arep dibangun dari Rasido bicarane itu, karena mereka menganggap gini, ada satu pasar yang masih tradisional dan itu sangat unik. Mereka nganteni nyeplok jam 5 esuk, nanti jam 4 sore ngarep foto di situ memotoni wong-wong ini. Padahal sing bedino niku kudu macete masyaallah rampung-rampung gitu. Tetapi ya kahanannya begitu. Harus ngapain lagi? Ya kan kadang adalah kalau warga yang ada di situ mereka melihat itu menjadi keseharian, jadi sudah tidak ngumun dalam tanda kutip, sudah tidak heran atau malah kagum. Ini keseharianku kayak gini kok. Dan mereka akhirnya tidak menyadari bahwa itu sebenarnya satu potensi lain katakanlah karena mereka sudah punya potensi yang sedang berjalan dan mereka alami setiap harinya gitu kan. Berarti ada sudut pandang lain yang dia harusnya bisa menerima masukan dari orang lain, dari pihak lain atau dari orang yang jenengan ini mengurusi itu. Jadi kalau kami misalnya adalah menawarkan bukan apa yang diinginkan orang mau datang, tetapi apa yang kita punya silahkan datang. Karena masalahnya di mana? Karena masalahnya umpamane, oh nggih, Mas Andri Tikus mau ke Kota Gede Kendalem misalkan, beliau ngersake ada kesenian dari Jawa Timur misalnya gitu. Ini kan memenuhi harapan dari pengunjungnya. Problemnya menjadi komunitas lokal mau diapakan. Ya, betul. Gitu. Ini akan menjadi komodifikasi. Komodifikasi itu ya menarik, kadang dianggap sebagai inovasi. Tetapi mateni lokalitas. Oke. Itu akan menjadi muncul-muncul itu. Ya sekarang tawarannya adalah, nek iso sebetulnya wilayah-wilayah ini jangan disamakan. Jangan disamakan? Misalnya munculnya festival bergodo antar kelurahan. Nah, kabeh gak bergodo kabeh. Ya. Sing ora bergodo dadi gawe bergodo. Iya. Benar. Loh kenapa ketika kabeh duwe bergodo? Karena hanya untuk ngoyak festival. Jadi setiap event ditanyakan di situ punya kesenian apa? Kami punya bergodo karena untuk memenuhi standar bergodo tadi. Jadi ojo dipadake. Jadi kalau Arab juga paket wisata misalkan di wilayah A gitu, ya mesti betul kan bergodo kabeh model bergodo. Karena dia ini persepsi yang selalu disamakan. Nah, coba setelah yang muncul itu dimunculkan. Tapi kemudian yang lain Arab bergodo yang beda apa? Dari tempat lain, satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, itu sudah digarap. Berarti jadi bisa memungkinkan tetap ada bergodo tapi dengan versi yang lain. Misalnya yang perenggan ya berarti ada tokoh lokal siapa apa yang kemudian dijadikan menjadi tanda kutip tentara rakyat lah kira-kira gitu kan. Betul. Nanti kemudian budaya keraton dilarikan dijadikan seperti budaya di wilayah. Bukan karena apa-apa, karena orang kalau mau melihat di keraton ya biar di keraton saja. Itu uniknya kan di situ. Tapi ini coba lah, ya sudah beda ruang. Kayak nonton Adiluhung di keraton, ya langsung ke keraton. Itu nonton asli nih kira-kira gitu. Padha karo dobrak mbiyen misalkan nek arep nonton Pakemi atau Dangkep Pakem ya. Berarti monggo dadi debatable Pakem karo Pakem urusane Mas Andri lah. Tapi kemudian nek wong nonton ketoprak sing zaman biyen ngono kae ya ning RRI. Oh ning gone teman-teman PSKMY. Ya. Oh ketoprak sing rada aneh oh ning kene. Oh sandiwara ning sedut-senut. Oh apa meneh dengan siapa? Itu kan menjadi keunikan-keunikan yang berbeda. Karena potensinya masing-masing malah dikembangkan di situ. Itu ora kabeh dadekke padha gitu. Nah, kan itu repot untuk menjadikan saat mendokumentasikan memframingnya itu, Mas. Jadi oke Bang, dadi macam-macam. Itu kan unique selling point-nya, Mas. Oke. Kan wilayah kudu ono USP-ne kan. Oh USP-ne gini, karena diferensiasinya dengan ini. Lah nek padha terus ngapain? Nah, jadi semua wilayah itu kan ben goyak keunikannya masing-masing. Itu yang dikejar adalah keunikannya masing-masing. Ana musik apa bangbung. Bagi teman-teman yang lain mungkin adalah ngapain bangbung di rep-rep. Lah kadang-kadang kenapa tidak kita kejar?
di beberapa waktu yang lalu adalah misalkan Kota Gede apa serandul, alah serandul gitu. Barang saya ketoprak dengan berbagai macam rampung-rampung nonton serandul. Wah, ternyata ya beda ya nontonnya kan gitu. Jadi karena kok kan jadi inovasi ternyata yang lokal-lokal gitu ditonton menarik. Malah mereka harus berinovasi sejak awal bahkan ya, gitu. Dengan kan menjadi menarik. Yang repot adalah hal-hal begini itu punya nilai jual. Nilai jual ke ekonomi itu bukan berarti memang bangga dok, tetapi ada duitnya gitu ya. Ya. Itu kan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Misal judulnya adalah donasi. Ada sekelompok orang datang ke wilayah nyuting jadilan. Ya. Syuting jadilan rampung dibayar 1,5 juta. Ya. Rampung dibawa ke luar negeri, didol ning website judulnya donasi. Save Jadilan. Apa jeneng itu? Buat music misalkan. Oke. Ame judulnya serem kan? Ya. Ini adalah musik lama yang kemudian dibikin, mari kita selamatkan dengan berdonasi, padahal tuku sebenarnya. Jadi sekian tahun sing dibayar tetap 1,5 juta, sing mau tadi untuk 5 miliar dalam setahun. Itu terjadi. Oh, ada. Itu terjadi dan ada penelitiannya. Dan oke. Jadi neneng kono kae ana sing saka antah berantah itu datang, wah you keren ya, yuk ngecem. Colong ilmune jadi ngecem catat. Lah sedangkan kita sendiri kadang-kadang lali untuk hal-hal seperti itu. Mendokumentasikan karya, membuat apa dan seterusnya itu. Nah, kemudian teman-temannya di wilayah itu bermainlah di situ. Makanya kalau kita sarankan di teman-teman wilayah itu, sing ono maestro itu mbok dijawil, mate jawil dia didatangi, dimintakan saran pendapatnya untuk kemajuan wilayahnya, untuk apa. Itu kan menjadi branding wilayah. Oh, nek Kota Gede teater sapa? Wandri. Karena itu kan selesai gitu. Itu kan menarik. Oh, ning gone Pakualaman nek wilayah event-event sapa? Yo itu kan tokoh-tokoh itu kemudian diajak rembukan dengan wilayah-wilayah tadi. Arep golek equipment sapa? Asfi sing murah misal. Kok murah? Saya kan aku nek orang kelan ngono ndak seneni.